Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini pendek dan sederhana, tetapi mengandung pesan yang mendalam. Ia menunjukkan keluhuran dan keteladanan para nabi dan rasul dalam mengagungkan dan mensucikan asma Allah. Tak terkecuali Nabi Isa alaihissalam yang pernah membenarkan pengakuan seorang pencuri yang bersumpah atas nama Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dalam Sahih masing-masing dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bercerita, suatu ketika Nabi Isa melihat seorang lelaki yang mencuri. Lantas oleh Nabi Isa si pencuri itu ditanya, "Apakah engkau pencuri?" Pencuri itu pun menjawab, "Demi Allah, zat yang tidak ada Tuhan selain Dia, tidak." Nabi Isa berkata, "Aku beriman kepada Allah dan mendustakan kedua mataku." Dikisahkan, Nabi Isa alaihissalam pernah melihat seorang maling dengan mata kepalanya sendiri. Namun setelah diinterogasi oleh Nabi Isa, lelaki itu justru bersumpah dengan nama Allah bahwa dirinya tidak mencuri. Maka Nabi pun mendustakan penglihatan matanya dan membenarkan pengakuan si lelaki yang mencuri. Dari kisah tersebut dapat dipetik pelajaran dan teladan yang sangat berharga, di antaranya: 1. Para nabi dan rasul tidak mengetahui perkara gaib dan tersembunyi kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah melalui wahyu. 2. Para nabi dan rasul bukan manusia yang mampu membedakan mana orang yang jujur dan mana orang yang berdusta. 3. Dalam hati para nabi dan rasul tersimpan rasa haibah dan pengagungan terhadap asma Allah meskipun diucapkan oleh orang yang berbohong. 4. Diketahui pula bahwa pencuri itu terbebas dari tuduhan Nabi Isa berkat sumpahnya atas nama Allah. Walaupun demikian, ia tidak akan terbebas dari pembalasan Allah yang Maha melihat di akhirat. 5. Para nabi dan rasul tidak diutus untuk menguasai para hamba. Hanya Allah lah yang Maha mengurus, mengawasi dan juga menghitung amal perbuatan hamba-hambanya. 6. Allah tidak menuntut para rasulnya untuk menjadi penguasa, hakim, penghitung dan juga pembalas amal perbuatan manusia. 7. Kisah ini menjadi salah satu pijakan para ulama dalam menetapkan kaidah fikih. Hukum itu diberjalankan terhadap perkara zahirnya, sedangkan Allah yang Maha menguasai hakikat tersembunyinya, di mana ketetapan hukum berdasarkan pada bukti-bukti fisik, bukan bukti-bukti tersembunyi dan tak kasat mata, walaupun yang benar adalah yang tak kasat mata itu. Demikianlah kisah Nabi Isa yang disarikan dalam kitab Sahih Al-Qasas Al-Nabawi karya Umar Sulaiman Al-Ashiqar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam hidup sekitar tahun 1 sampai 33 Masehi. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang merupakan nabi ulul azmi. Dalam Al-Quran beliau disebut Isa bin Maryam atau Isa al-Masih. Beliau diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun dan beliau hanya berdakwah kepada Bani Israel selama 3 atau 4 tahun saja. Dalam berdakwah, Nabi Isa didampingi para pengikutnya yang disebut Al-Hawariyun yang jumlahnya 12 orang sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Masing-masing Hawari ini ditugaskan untuk menyampaikan risalah Injil kepada masing-masing suku Bani Israel. Namanya disebut sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Isa menulis dan membaca ilmu hikmah Taurat Injil. Selain dapat berbicara saat dilahirkan, Allah memberikan banyak mukjizat
Di antaranya adalah membuat burung dari tanah liat, lalu hidup seperti burung ciptaan Allah. Yang kedua, menyembuhkan orang buta. Ketiga, menghidupkan orang mati. Keempat, menurunkan hidangan dari langit. Dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhir zaman, Nabi Isa akan turun ke dunia, tepatnya di sebelah timur kota Damaskus atau di Suriah saat ini. Misi Nabi Isa bukan untuk menyebarkan agama Nasrani, tetapi untuk mengajak mereka kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, menghancurkan salib, membunuh babi, membunuh Dajjal, dan mengembalikan semua syariat Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dan hadis. Disebutkan Nabi Isa nanti akan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai makmum. Kemudian Nabi Isa memimpin dunia selama 40 tahun dan meninggal secara wajar, yakni sakit. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.